Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C9 akan menjelaskan simulasi proses boot dan sel. Dengan anggota saya sendiri David Saputra NRP 15 2022 194 dan rekan saya Rahmalia Putri dengan NRP 15 2022 208. Saya Vali Nurwanda NRP 15 2022 195. Yang pertama, apa itu proses boot? Proses boot adalah seluruh komputer memasuk operasi ke dalam memori utama. Sistem BIOS atau Basic Input Output akan mengecek terlebih dahulu keadaan komponen pada sistem. BIOS sendiri adalah program yang digunakan oleh mikroprosesor komputer untuk memulai sistem operasi sesaat setelah komputer dinyalakan. BIOS juga berfungsi untuk menyimpan data dan informasi yang ada pada OS. Tahapan proses boot. Yang pertama adalah menyalakan komputer, yang kedua adalah pengecekan komponen, yang ketiga adalah pemuatan sistem operasi, dan yang terakhir adalah pemuatan sistem dasar. Selanjutnya ada jenis booting. Yang pertama ada cold booting. Cold booting biasa disebut dengan hard booting. Hal ini adalah proses umum untuk memulai komputer. Pada cold booting, maka memori akan dihapus untuk sementara. Yang kedua ada warm booting. Warm booting juga disebut sebagai soft booting. Warm booting adalah proses di mana pertimbangan pengguna untuk menyalakan komputer. Dalam warm booting, memori sementara tidak dihapus. Itu sel. Sel adalah perangkat lunak aplikasi komputer yang memberikan layanan sistem operasi kepada pengguna eksternal atau program lain. Tergantung pada operasi dan peran tertentu komputer, selnya mungkin memiliki antarmuka baris perintah atau antarmuka pengguna interface. Sesuai dengan namanya, sel adalah lapisan terluar dalam suatu sistem operasi. Selanjutnya adalah cara kerja sel di dalam sistem operasi. Sel mempartisipasi baris menjadi apa yang disebut sebagai token. Token adalah variabel perintah atau simbol yang dikenal oleh sel. Sel mengatur token. Yang pertama adalah pengalihan I/O, penugasan variabel, perintah lain-lain kategori. Perintah kemudian dijalankan. Program eksternal jika sel menemukan file yang dapat dieksekusi dengan nama yang sama dengan perintah. Yang kedua, perintah sel internal membuat sel mengambil tindakan. Aeon Gene QM87. Aeon Gene QM87 adalah board subcompact berukuran 3.5 yang memiliki prosesor Intel Core i5 generasi keempat dalam chipset Intel QM87 Express. Sementara ada dua part SATA 6.0 GB dan slot untuk penyimpanan. Soket SODI mendukung hingga 8 GB memori DDR3L dengan slot I/O-nya. Controller Inter Gigabit Ethernet menawarkan konektivitas jaringan yang cepat. Ini memiliki 4 port COM, 2 port COM USB 3.0, 6 port USB 2.0, 1 port keyboard atau mouse, dan 1 port line in, line out, dan mic in. Untuk ekspansi, Gene QM87 memiliki mini card. Spesifikasi Aeon Gene QM87. Form factor CPU chipset Gen QM87, memory type BIOS motherboard. Selanjutnya ada spek online, watching timer, power requirement, power supply type, power consumption, operation temperature, storage temperature, operation humidity, MTBF, certification, dan display. hasil eksekusi dari program yang kami bikin. Yang pertama akan menampilkan proses boot, yaitu hasilnya seperti yang tertera di gambar. Memulai proses boot, yaitu ada proses inisialisasi BIOS, ada proses post. Dalam proses post ada bagian check-in-checkingnya. Dia akan men-checking RAM, mengecek ROM, mengecek input output device. Dan yang ketiga ada proses memuat bootloader. Yang keempat ada proses memuat sistem operasi. Yang kelima menjalankan Windows. Terus bakal ada start Windows. Terus yang habis proses tadi maka akan muncul login.
dalam login kita akan memasukkan username dan password yang telah terdaftar, maka login akan berhasil. Terus untuk mengetahui perintah apa saja yang ada di program kami, maka ada namanya perintah help untuk menampilkan semua perintah-perintah yang ada di program simulasi proses simulasi sel kami yang kami bikin. Yang pertama ada perintah spek. Perintah spek untuk memunculkan spesifikasi motherboard Aeon Genek IF87. Terus ada perintah delete untuk menghapus dari data yang tadi. Terus ada perintah show untuk mengeshow semua data yang telah diperbarui. Terus ada perintah dir, itu menampilkan semua data atau data atau file yang telah dibikin di sini atau direktorinya. Kalau mau nambahin direktorinya tinggal pakai mkdir untuk menambahkan direktori baru. Terus ada perintah exit untuk keluar dari sistem yang kami bikin ini. Kesimpulannya adalah simulasi proses boot dan sel memberikan perspektif tentang bagaimana sebuah komputer berfungsi mulai dari saat dinyalakan hingga penggunaan dapat berinteraksi dengan sistem simulasi proses boot, menggambarkan fase di awal di mana BIOS atau UEFI menginisiasi perangkat keras bootloader, membuat kernel sistem operasi, dan akhirnya sistem operasi mengambil kendali penuh. Sementara itu, simulasi sel membuka tirai tentang antarmuka penggunaan teks, menyoroti interaksi pengguna dengan sistem operasi melalui perintah-perintah. Ini melibatkan pengolahan perintah, manajemen proses, dan manipulasi variabel lingkungan. Kesimpulannya, pemahaman simulasi ini krusial untuk menguasai dasar sistem komputer dan memfasilitasi penggunaan yang efisien dan efektif dari berbagai fitur sistem operasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.